Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba Bapak absen dulu ya. Muhammad Taufik hadir. Siti, oke. Anwar, oh ada semua ya. Kepada ketua kelas silakan Vin doa. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Di pertemuan kemarin atau pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai apa? Mengenai melestarikan lingkungan. Coba Bapak ingin mengulang kembali atau mengulas kembali kegiatan adik-adik setelah mengetahui bagaimana cara melestarikan lingkungan dan keutamaan-keutamaan orang yang melestarikan lingkungan. Coba di rumahnya melakukan apa? Kebiasaannya membersihkan tempat tidur. Bagus. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan ilmu, alangkah baik dan bagusnya kalau ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin itu tentang apa? Tentang melestarikan lingkungan. Tidak perlu jauh-jauh. Kita awali dulu dari diri kita dulu. Dari kamar kita, terus keluarga kita, lingkungan kita. Nanti insya Allah kita mendapatkan berkahnya dari menjaga atau melestarikan lingkungan. Amin. Untuk hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya musyawarah. Ada yang sudah baca apa itu pengertian musyawarah, tujuan musyawarah, ataupun faedah dari musyawarah? Coba. Oke. Ntar Bapak tanya ya satu persatu. Bapak akan menjelaskan dulu. Nanti cocokan tambahkan ya. Jadi apa itu musyawarah? Musyawarah adalah forum ataupun tempat, wadah di mana orang-orang untuk mencari atau menyelesaikan masalah. Nah, ini gunanya ya untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan solusi. Apalagi terus untuk mencari kesepakatan bersama. Nah, yang paling utama adalah mencari kesepakatan bersama, itu musyawarah. Sering kita lakukan musyawarah. Ada yang sering? Contoh kecil dari musyawarah yang sering kita lakukan khususnya bagi anak-anak ketika ada pemilihan OSIS kalau di sekolah ataupun pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya kan kalau misalkan pemilihan ketua kelas akan ditunjuk tuh 2 orang sama teman-temannya atau ada yang ngajukan tangan. Nah, dari di situ akan ada musyawarah, lebih baik musyawarah. Bagaimana cara bermusyawarah? Nah, kita pilih tuh teman-teman yang memiliki kompetensi atau kemampuan menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin kelas. Nah, kalau misalkan dia mampu, dia berkompetensi, nah kita pilih tuh, tidak usah ragu-ragu. Nah, seperti itu.
Bagaimana proses musyawarahnya? Nanti kita akan melakukan praktik bersama ya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina stajabu lirabbihim wa iqamus shalat wa syurra bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam surat Asy-Syura ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman yang menjawab perintah Allah atau menjawab seruan dari Allah, mereka itu akan melaksanakan mendirikan sholat, bermusyawarah, dan meninfakkan rezekinya. Nah, kita akan mengambil yang bermusyawarah. Ini menjadi salah satu dalil tentang anjuran kita untuk bermusyawarah. Musyawarah ini harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kegiatannya ataupun praktiknya pun harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai menjadikan musyawarah dalam hal keburukan. Itu namanya bukan musyawarah. Musyawarah ini hanya dilakukan untuk kebaikan bersama. Nah, seperti itu. Kalau untuk masalah kemaksiatan, itu namanya bukan musyawarah. Musyawarah ini secara Islami. Nah, makanya untuk memulai musyawarah ini harus ada doa dulu. Ya, harus berdoa ini bersama-sama, bermunajat kepada Allah agar apa? Agar hasil dari musyawarah ini bermanfaat. Hasil dan musyawarah ini dapat titik terangnya ataupun kesepakatannya. Jadi hasil musyawarahnya ini menjadi hal yang baik bagi semuanya untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan musyawarah ini, lebih baiknya diawali dengan doa. Itu musyawarah. Yang kedua, musyawarah ini dilakukan dengan asas akhlak. Kita tidak boleh ingin menang sendiri juga tidak boleh. Kita harus harus mendengarkan saran-saran dari teman kita, saudara kita harus mendengarkan. Kita nggak boleh yang namanya hanya ingin mementingkan diri sendiri, nggak boleh. Karena fungsi musyawarah ini untuk kebersamaan, untuk bersama, mufakat itu. Dalam negara kita pun yang disusun dalam Pancasila itu sila keberapa? Sila keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mah kelima. Apa coba? Ada yang tahu? Ayo coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu Pancasila di negara kita. Ada juga kan proses-proses musyawarah gitulah. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mustasyaru mu'taman. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya musyawarah itu dapat dipercaya. Apa yang dapat dipercaya? Hasilnya. Kenapa? Karena hasil dari musyawarah bersama itu akan lebih kuat. Tidak seperti hasil sendiri. Karena ketika bermusyawarah, antara satu pikiran ke pikiran yang lain
dari pikiran misalkan si A, si B, si C, si D itu menjadi satu, disatukan. Nah, sehingga lahirlah kesepakatan atau mufakat bersama. Nah, kalau misalkan semuanya sepakat, mustahil dari kesepakatan itu untuk menjerumuskan kepada kemaksiatan, mustahil. Kalau misalkan satu kampung bermusyawarah untuk kebaikan, ya nanti hasilnya juga bakal baik. Seperti itu. Itu hadis dari Rasulullah, riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idas tasyaro ahadukum akhahu falayasaro alaih. Artinya kalau misalkan ya di tempat kalian ataupun kalian nih yang menjadi nanti calon-calon kepala daerah, amin, menjadi calon-calon RT amin ya. Misalkan kalian disuruh ataupun diminta untuk bermusyawarah, maka kata Rasulullah, penuhilah hajatnya. Apa artinya? Datang gitu ya. Kalau misalkan ada orang mengundang kamu, mengundang kalian untuk melakukan musyawarah, nah kalian sebagai mukmin ataupun muslim yang baik, maka senantiasa harus memenuhi. Kalau misalkan biar apa? Biar kalau misalkan ada yang salah, ada juga nanti yang membenarkan, seperti itu. Kalau misalkan seseorang disuruh untuk bermusyawarah, banyak orang yang tidak memenuhi panggilannya atau tidak memenuhi undangannya, maka tidak akan ada hasil yang baik, tidak akan ada hasil yang mufakat. Nanti kita tiba-tiba ketika misalkan ada musyawarah di sekolah kita, misalkan di musyawarah kelas, nah si A si B ini nggak hadir, diundang sudah tapi tidak hadir, sibuk gitu ya. Nah kalau misalkan hasilnya ini tidak sesuai dengan pikiran si A si B yang tidak hadir itu, nah nanti itu akan kacau, dia akan tidak terima. Nah itu menjadi salah satu masalah kalau misalkan kita tidak musyawarah. Nah kalau misalkan kita ikut musyawarah, itu akan lebih kuat, sehingga tanggung jawab itu pun akan ada ke kita gitu. Kita akan diberi tanggung jawab seperti itu. Maka antara musyawarah, diskusi itu sangat berbeda. Kalau musyawarah ini sifatnya islami, sifatnya lebih kepada karena ini bahasa Al-Quran gitu ya, musyawarah. Nah itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Majah tentang musyawarah. Ada yang ingin bertanya tentang musyawarah? Untuk tujuan ya, belum ya Bapak ya, untuk tujuan ataupun fungsi ataupun faedahnya ya. Nah kalau misalkan untuk tujuan tadi udah disebutkan bahwasanya tujuan dari musyawarah itu adalah untuk mencari kesepakatan bersama, untuk mencari ridho Allah bersama. Itu tujuan dari musyawarah. Adapun untuk faedah atau manfaatnya, nanti kita akan mendapatkan hasil dari musyawarah itu. Hasil apa? Hasil kesepakatan itu akan bermanfaat bagi kita. Itu musyawarah mau di mana saja, mau di rumah musyawarah silakan, mau di sekolah, mau bersama teman-teman silakan musyawarah. Untuk apa? Untuk mendapatkan solusi. Oke. Sekian saja untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan hafalkan
Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 sama hadis-hadis Rasul mengenai musyawarah. Nanti minggu depan kita akan ada talaran ya. Jangan lupa talaran yang kemarin mengenai tentang pelestarian lingkungan pun itu harus dihafalkan. Ada yang belum hafal tuh Bapak tuh di sini. Ada yang belum hafal ya. Paham? Oke. Coba kepada siapa yang ingin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, musyawarah adalah tempat ataupun wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencari mufakat dengan mengedepankan syariat agama dan ridho Allah. Nah, seperti itu. Siap untuk bermusyawarah? Bagus. Oke, kepada ketua kelas silakan pimpin doa lagi. Doa sesudah belajar. Amin. Pesan dari Bapak, jangan lupa segala aktivitas kita, segala sehari-hari kita landaskan dengan iman dan takwa. Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus didasarkan dengan niat. Kalau misalkan niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.